Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang manajemen pada zaman Rasulullah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sania Jen Fahya dengan NIM 016 dan rekan saya Maulia Pratiwi dengan NIM belakang 034. Oke, baik, langsung saja. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup kerjasama antar individu yang terorganisir, di mana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Dalam perspektif Islam, manajemen dikenal dengan istilah al-tadbir, yaitu proses pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya ialah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada manajemen pada zaman Rasulullah. Manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah selalu berpijak pada prinsip etika. Ketika etika ini dijalankan dengan sepenuh hati, maka akan membawa banyak manfaat termasuk keuntungan yang besar. Meskipun berlandaskan etika, Rasulullah tetap memperhatikan aspek keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, beliau senantiasa menunjukkan sifat-sifat utama yang sangat terkenal, yaitu sidik yang artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh komunikatif, dan fatonah yang artinya cerdas. Keempat sifat ini menjadi dasar dari semua perilaku beliau termasuk dalam dunia bisnis. Dalam praktik bisnisnya, beliau tidak bekerja secara individu. Rasulullah membentuk organisasi yang terstruktur dengan visi yang jelas, pembagian tugas, dan kepemimpinan yang kuat, sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis tentang pentingnya pemimpin dan dalam kelompok. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas serta sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Islam mendorong keteraturan karena kebenaran yang tidak terorganisir bisa kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap menjalankan rencana agar seluruh anggota organisasi bekerja mencapai tujuan dengan cara yang benar. Fungsi ini mencakup pengarahan, perintah, kepemimpinan, dan koordinasi. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 2 menekankan pentingnya bimbingan, peringatan, dan motivasi dalam pelaksanaan, yang berbunyi, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Yang artinya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah
dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Quran Surat Al-Kahfi ayat 2. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan adalah proses memastikan kegiatan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan hasil, dan tindakan korektif. Mengenai fungsi pengawasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina takhadu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu wahai Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 6. Selanjutnya yaitu praktek-praktek manajemen pada zaman Rasulullah. Rasulullah SAW menerapkan manajemen Islami dengan adil tanpa diskriminasi. Beliau menerapkan orang sesuai keahlian seperti Umar dan Abu Bakar diarahkan sebagai negarawan, bukan panglima. Penempatan seseorang adalah hal yang penting. Keahlian juga sangat penting, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza wasyadal amru ila ghairi ahlihi famtadiris sa'ah, yang artinya, apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu contoh manajemen Rasulullah. Yang pertama, menugaskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dengan instruksi yang jelas. Yang kedua yaitu selektif memilih pegawai berdasarkan iman dan amanah. Yang ketiga yaitu membentuk majelis syura sebagai tempat musyawarah. Yang terakhir yaitu membagi tugas seperti Ali untuk perjanjian, Zaid sebagai penerjemah, dan lainnya untuk zakat dan administrasi. Terakhir ada implementasi ala Rasulullah. Nabi Muhammad menerapkan prinsip manajemen bisnis yang efisien, jujur, dan adil. Ia dikenal sebagai pedagang terpercaya yang selalu menepati janji dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Rasulullah adalah seorang pebisnis yang tangguh. Bisnis yang dijalankan beliau cukup stabil dan semakin berkembang dengan sangat pesat. Berikut cara Rasulullah memanage bisnisnya. Yang pertama yaitu ada meluruskan niat, yang kedua ada istiqomah, kuat, cerdas, dan cekatan, yang ketiga ada kecerdasan intelektual, yang keempat kecerdasan emosional, yang kelima kecerdasan spiritual, yang keenam ada keseimbangan kalbu, pikiran, dan tindakan, menyatukan hati pikiran dan perbuatan dalam bisnis dengan niat yang baik. Yang terakhir yaitu ada jujur dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari video kami adalah manajemen dalam perspektif Islam yang diterapkan oleh Rasulullah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif dan efisien dengan landasan etika, kebenaran, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menerapkan prinsip manajemen melalui pembagian tugas, pengelolaan organisasi, dan majelis syura untuk pengambilan keputusan. Beliau juga dikenal jujur bertanggung jawab serta menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Konsep manajemen ini tetap relevan di era modern, menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.